memperkenalkan diri, saya Praja Pratama Gani Nur Fajri, NPP 340204 dari kelas A2 Prodi Politik Indonesia Terapan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas lagi mengenai materi UTS kemarin, yaitu tentang materi ilmu politik. Yang pertama saya akan membahas yaitu mengenai pengertian dari politik itu sendiri. Politik dapat diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu polis, yang berarti adalah negara kota. Kemudian kata polis itu sendiri dapat diturunkan menjadi kata politis yang berarti warga negara, politikos yang berarti kewarganegaraan, dan politik tekne yang berarti kemahiran politik, serta politike epistesme yang berarti ilmu politik itu sendiri. Yang kedua adalah pengertian ilmu politik secara terminologis. Ini saya akan membahas pengertian yang dikemukakan oleh dua ilmuwan besar, yaitu Aristoteles dan Peter Merkel. Aristoteles mengemukakan bahwa ilmu politik itu adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang politik yang terbaik. Kemudian Peter Merkel menjelaskan bahwa politik dalam suatu hal yang paling baik untuk mencapai usaha tatanan sosial yang berkeadilan. Kemudian selain dari pengertian dari dua ilmuwan besar tadi, politik juga dapat saya artikan sebagai sebuah interaksi antar golongan dari suatu negara yang memperjuangkan pembangunan manusia yang berkeadilan, pemerataan yang semata-mata digunakan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan rakyat dan juga kemakmuran seluruh warga negara. Politik juga memiliki syarat-syarat sehingga dia dapat dijadikan atau dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu. Yang pertama, politik itu memiliki sifat sistematis. Dapat kita artikan sistematis itu sebagai hal yang urut dan mudah dipahami sistematikanya dan tata bahasanya, sehingga orang awam ketika membaca ilmu politik itu dapat memahaminya dengan baik, kemudian dapat diimplementasikan secara baik pula. Kemudian sifat yang kedua adalah empiris. Empiris ini dapat kita artikan sebagai hal-hal yang dapat kita jumpai di dalam dunia nyata atau hal-hal yang berdasarkan pengalaman kita sehari-hari. Yang ketiga sifatnya adalah universal. Ilmu politik ini berlaku untuk siapa saja tanpa terkecuali, dan di dalam ilmu politik ini tidak berlaku diskriminasi. Jadi kita dapat menerapkan ilmu politik ini di berbagai negara, di berbagai golongan, dan juga berbagai hal yang dapat dimasuki oleh ilmu politik ini. Yang keempat adalah memiliki metode atau tata cara penyusunannya, sehingga ilmu politik ini tidak asal sembarang kita susun, tetapi memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui agar ilmu politik ini dapat dipahami dan juga dijadikan suatu ilmu dan sumber pengetahuan. Kemudian ilmu politik ini juga memiliki objek yang dikaji, dan juga objek tersebut dapat ditransformasikan sehingga dapat disalurkan kepada khalayak ramai dan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup. Selain pengertian-pengertian politik dari hal-hal di atas seperti etimologis, terminologis, politik ini juga berarti dapat diartikan sebagai sebuah seni, yaitu adalah segala aktivitas politik yang mengharuskan diri untuk mengembangkan skill, dan dalam praktiknya kita harus mengembangkannya untuk kemajuan dari ilmu politik itu sendiri. Seperti contohnya dalam kampanye yang ada di akhir-akhir ini. Tentu kita harus membutuhkan perhatian publik yang digunakan untuk mengembangkan atau membuka karakter dari kita ini, supaya orang lain dapat tertarik dari diri kita sendiri. Hal ini dikarenakan seni setiap orang itu berbeda-beda, sehingga cara pembawaan politiknya pun juga berbeda-beda. Seni dapat digunakan untuk menumbuhkan kewibawaan, karakter, dan kepemimpinannya. Di sini jelas seni setiap orang itu digunakan untuk mengembangkan diri kita agar orang lain tertarik dan dapat mengikuti apa yang kita arahkan. Kemudian kita masuk ke dalam kebagian yang kedua, mengenai pentingnya dari ilmu politik untuk dipelajari oleh setiap orang.
Saya mengambil contoh dari pentingnya ilmu politik ini yang berasal dari seorang penyair asal Jerman bernama Bertolt Brecht yang menjelaskan dalam beberapa syairnya. Ia mengatakan bahwa orang dapat dibodohi apabila tidak paham dengan ilmu politik ini sendiri. Memang kita tidak harus terlibat dalam politik praktis, tetapi setidaknya kita itu paham mengenai ilmu politik ini itu sendiri, perkembangan dan juga hal-hal yang sekiranya itu berpengaruh untuk diri kita dan juga masyarakat luas. Contohnya saja terjadi pada tahun ini, yaitu pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah. Kita harus paham apa saja kriteria dan aspek yang perlu kita kaji sebelum memilih seorang pemimpin maupun sebuah partai politik. Hal itu dikarenakan satu suara kita saja itu sangat menentukan 5 tahun ke depan bagaimana nasib bangsa kita, diri kita, dan masyarakat luas. Kita harus dapat memilih pemimpin yang mampu menyejahterakan rakyat, bukan malah merugikan rakyat maupun menyengsarakan banyak orang. Kemudian kita akan masuk ke bagian ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai sejarah dari ilmu politik. Sejarah dari ilmu politik itu sendiri dapat kita kategorikan menjadi dua hal. Yang pertama adalah politik sebagai ilmu pengetahuan, dan juga yang kedua adalah politik yang sudah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Politik dalam pelaksanaannya itu sendiri sudah diterapkan sejak zaman yang sangat lama, zaman kuno, mulai dari Yunani, Mesir, dan juga Romawi. Pada masa Yunani kuno, sudah banyak ilmuwan maupun filsuf yang telah mengemukakan pikiran-pikirannya mengenai ilmu politik ini sendiri. Sebagai contoh adalah Aristoteles dan juga Plato. Aristoteles itu memiliki pemikiran mengenai suatu politik yang didasari oleh sistem monarki, di mana Aristoteles ini sangat mendukung sebuah monarki atau kerajaan ini dipimpin oleh raja, yaitu ia mengibaratkan sebagai the philosopher king atau raja yang berfilosofi, atau kita bisa mengartikannya sebagai raja yang bijak yang dapat menyejahterakan rakyatnya juga berkeadilan untuk negaranya itu sendiri. Kemudian sebagian besar rakyat Yunani kuno pada masa itu juga menganggap bahwa raja ini merupakan titisan dari Tuhan, sehingga tidak heran bahwa raja ini sudah diagung-agungkan pada saat itu dan dijadikan pemimpin yang telah dititipkan atau ditunjuk oleh Tuhan atau dewa-dewa pada saat itu. Kemudian pada zaman Romawi itu sendiri, politik sudah diterapkan di dalam kerajaan pada saat itu, yaitu adalah sistem yang mungkin tidak terlalu bagus digunakan pada saat ini, yaitu diktator. Pada kerajaan Romawi saat itu sangat diberlakukan pemaksaan atau seluruh rakyat itu wajib tunduk pada seorang raja yang dilandasi oleh ketaatan kepada kerajaan. Hal itu tentu mungkin tidak relevan lagi pada zaman sekarang, tapi itu merupakan hal yang wajar pada masa itu, dan juga itu nantinya akan berpengaruh pada sejarah perkembangan ilmu politik selanjutnya. Kemudian dilanjutkan di masa kerajaan Mesir kuno, di mana Mesir kuno ini dipimpin oleh seorang raja yang memiliki gelar Fir'aun. Raja ini tetap masih memiliki sifat diktator, tetapi lebih memiliki konsekuensi, atau seorang raja tersebut harus memiliki timbal balik sendiri untuk rakyatnya, sehingga dapat dikategorikan ini merupakan peningkatan atau perkembangan yang baik untuk kedepannya. Kemudian untuk di negara Indonesia sendiri sudah muncul beberapa kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan juga kerajaan-kerajaan lainnya, baik Hindu, Buddha maupun Islam. Di dalam kerajaan tersebut terdapat beberapa kitab yang sudah memunculkan atau sudah terdapat motif-motif dari sebuah ilmu politik kenegaraan, seperti kitab Negara Ketagama yang ditulis pada kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga ke-15 Masehi. Selanjutnya adalah sejarah ilmu politik dari sisi ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan itu sendiri.
Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan itu sendiri baru muncul pada sekitar abad ke-19 atau abad yang dapat dikatakan modern. Ilmu ini berkembang berbarengan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan lain-lain. Ilmu ini memiliki dasar, kerangka, pusat perhatian, dan ruang lingkup yang jelas dan terinci. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ilmu politik adalah perkembangan ilmu-ilmu sosial, seperti ketidakpuasan di kalangan ilmuwan politik itu sendiri. Kemudian sejarah dari ilmu politik itu sendiri juga dapat saya latar belakangkan dari kejadian revolusi Perancis pada sekitar abad ke-18 hingga ke-19 Masehi. Pada masa itu, sistem monarki yang diusung oleh Perancis itu terdapat berbagai permasalahan, mulai dari masalah internal hingga eksternal kerajaan. Raja pada saat itu yang tergolong terlalu memaksa rakyat dan semena-mena dengan kebijakannya, ini ditentang oleh berbagai pihak, yaitu bukan lain adalah rakyatnya itu sendiri. Untuk bagian berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan, khususnya pendekatan secara tradisional yang memiliki beberapa jenis atau macam yang dapat diklasifikasikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah pendekatan tradisional dengan menggunakan filsafat. Pendekatan ini menggunakan filosofi atau value sebagai acuan dalam merumuskan suatu masalah. Contohnya saja, ketika Aristoteles berpikir mengenai The Philosopher King, dia mengungkapkan bahwa seorang pemimpin atau raja itu harus memiliki sikap yang bijak dan juga mampu memimpin secara filsafat atau secara berkeadilan. Yang kedua adalah pendekatan tradisional secara normatif. Pendekatan ini menggunakan norma-norma yang tumbuh di dalam masyarakat, seperti norma-norma agama, adat, dan juga hukum. Sebagai contoh adalah sistem politik yang ada di dalam Arab Saudi, di mana sistem politik tersebut itu menggunakan pendekatan-pendekatan agama sebagai acuannya. Yang ketiga adalah pendekatan tradisional secara institusional, di mana pendekatan ini menitik beratkan pada karakteristik pemerintahan, institusi politik, dan juga strukturnya, termasuk kelompok di luar institusi formal dalam pemerintahan atau biasa kita sebut sebagai oposisi. Yang keempat adalah aspek historikal, di mana aspek ini menggunakan faktor-faktor sejarah seperti periode, tempat, dan juga situasi. Contohnya saja adalah sejarah dari bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang mana dulu pernah menggunakan sistem berbentuk serikat atau federal, tetapi beralih lagi dengan sistem negara kesatuan karena negara ini menyadari bahwa negara federal itu tidak cocok diterapkan kepada negara Indonesia yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas perairan, kemudian berbentuk kepulauan, dan juga Indonesia ini memiliki luas yang sangat beraneka ragam dari suku, budaya, adat, sehingga hal ini tidak cocok diterapkan kepada negara federal yang memisah-misahkan antar negara bagiannya. Kemudian pendekatan tradisional ini bukan berarti tidak lepas dari suatu kritik. Tentunya pendekatan tradisional ini juga memiliki kelemahan, diantaranya yaitu ternyata pada tahun sekitar 1930-an muncul pendekatan baru, yaitu pendekatan yang lebih modern, dikarenakan mereka menganggap bahwa pendekatan tradisional ini sudah terlalu terbelakang. Kemudian pendekatan tradisional ini gagal membangun teori karena tidak berdasarkan dari kejadian-kejadian yang empiris, sehingga dari mazhab Chicago sendiri tidak setuju karena lebih membahas struktur daripada prosesnya di dalam pendekatan tradisional ini. Pendekatan ini juga lebih fokus terhadap lembaga daripada perilaku individu, sehingga pembahasan yang dibahas dalam pendekatan ini pun tidak terlalu detail. Kemudian saya juga akan menyampaikan mengenai kritik yang ada di dalam pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan behavioral, di mana pendekatan ini hanya mementingkan pembangunan teori saja, tanpa mengindahkan kebutuhan, aksi, dan relevansinya terhadap permasalahan yang ada di dalam kehidupan ini. Kemudian aspek kuantitatif dalam banyak hal ini ternyata terlalu menyederhanakan kesimpulan,
Yang terakhir adalah norma-norma di dalam ilmu politik itu sendiri. Di dalam pendekatan behavioral ini malah banyak yang telah ditinggalkan. Pembahasan terakhir yang ada di dalam materi ilmu politik pada kali ini yaitu mengenai fenomena perkembangan teknologi informasi dan kaitannya dengan kajian yang ada di dalam ilmu politik itu sendiri. Teknologi informasi sangat berkembang pesat di dalam era saat ini, yaitu era digitalisasi, termasuk di dalam dunia politik. Banyak hal yang telah berubah, akses informasi yang luas dan mudah membuat proses penyebaran informasi menjadi cepat dan sangat fleksibel. Namun, informasi yang tersebar itu belum tentu benar. Terdapat banyak hoax yang memecah belah persatuan. Hal ini perlu diperhatikan karena pada tahun politik ini banyak pihak yang seolah-olah mengadu domba kita sehingga terjadi polarisasi antar kelompok yang ada di dalam masyarakat. Kita harus dapat mencegahnya dengan selektif terhadap penerimaan suatu informasi. Namun, terlepas dari dampak-dampak negatif dari teknologi informasi tersebut, tentu teknologi ini juga memiliki sisi baik dan sisi buruk, ibaratkan sebuah mata pisau, di mana baiknya juga dapat kita ambil. Salah satunya adalah dampak positif terhadap masyarakat yang semakin mudah untuk mengakses berita, sehingga masyarakat ini tentunya tidak akan tertinggal informasi, khususnya dalam politik. Masyarakat bisa mengupdate informasinya tentang perkembangan yang ada saat ini. Kemudian mereka akan mengeksplor atau membuat pikiran-pikiran atau keputusan yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap kebijakan politik itu sendiri. Di mana masyarakat ini saya yakin memiliki andil yang sangat besar dan juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan apabila dapat memahami ilmu politik, sehingga negara itu tidak serta-merta hanya dikendalikan oleh para elit politik saja, melainkan rakyat juga dapat berpartisipasi yang membuat negara, khususnya negara Kesatuan Republik Indonesia ini semakin maju dan berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu beberapa materi mengenai ilmu politik. Semoga materi yang sedikit saya sampaikan ini dapat membuat penonton semua dapat tercerahkan. Terima kasih.